Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Saya ingin kembali menyapa teman-teman semua. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang landasan, prinsip, dan asas bimbingan dan konseling. Semoga teman-teman semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, dan kita bersama-sama belajar bersama. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bagaimana implementasi bimbingan dan konseling ini bisa berjalan dengan maksimal ketika kita memperhatikan sebuah landasan, kemudian prinsip, dan asas bimbingan konseling ini secara benar. Ya. Oke, apa sih landasan itu? Kita akan bersama-sama belajar ya. Landasan ini ibaratnya adalah ketika kita menganalogkan sebuah bangunan, ya, bahwa bangunan itu akan kokoh, bangunan itu akan kuat manakala bangunan ini memiliki sebuah landasan atau fondasi yang kuat. Nah, demikian pula dalam sebuah layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini akan menjadi layanan yang baik, layanan yang sesuai dengan kode etik, layanan yang sesuai dengan prosedur, layanan yang kuat ketika fondasi atau landasan bimbingan konseling ini dipertimbangkan dan diperhatikan dalam implementasinya. Kenapa demikian? Karena layanan BK ini sasarannya adalah individu, sasarannya adalah klien. Di mana ketika bimbingan konseling itu dijalankan secara benar, maka klien itu akan terselesaikan masalahnya dengan baik. Ya. Taruhannya adalah individu yang akan kita layani. Jadi diharapkan kita tidak melakukan malpraktek atau kegiatan-kegiatan layanan bimbingan konseling yang tidak sesuai dengan landasan yang diharapkan. Nah, saya ingin mengawali pembicaraan ini dengan kita memahami makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ya. Makhluk hidup ada bermacam-macam, ada tumbuhan, ada hewan. Semua memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya. Saya contohkan di sini tumbuhan. Samakah karakter tumbuhan ini? Tidak, teman-teman. Ada tumbuhan sirih, ada kaktus, ada jamur, dan ada pohon teratai. Mereka punya habitatnya masing-masing untuk dia bisa hidup, dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang. Ya. Karakter suruh, dia membutuhkan tempat untuk merambat. Dia membutuhkan air yang cukup tapi tidak terlalu banyak. Lain halnya dengan kaktus. Kaktus justru membutuhkan lingkungan-lingkungan yang panas. Tidak membutuhkan banyak air. Bahkan dia hidup dengan sedikit air. Berbeda dengan teratai yang dia justru ketika pada lahan yang tandus gersang dia tidak bisa hidup. Dia hanya bisa hidup pada kolam-kolam ataupun danau-danau yang berair dengan banyak. Ya. Bahkan media tanah pun dia tidak begitu membutuhkan. Ya. Beda lagi dengan jamur. Jamur akan hidup melalui media-media yang lembab. Artinya apa? Bahwa ketika kita mau menanam tanaman, itu pun kita harus memperhatikan karakter tanaman itu. Kalau tidak, maka tanaman itu akan mati dan tidak akan bisa tumbuh berkembang secara baik. Ya. Demikian pula hewan. Bisakah mereka diperlakukan secara sama? Tidak, teman-teman. Ada kelinci, ada kucing, ada burung, ada ikan. Mereka punya tempatnya masing-masing untuk berkembang. Mereka punya cara untuk makan, cara untuk hidup. Kelinci dia makan wortel, sedangkan kucing dia makan daging. Ya, bagaimana jika dibalik? Tidak akan bisa. Apakah mau kelinci makan daging? Tidak. Kucing juga tidak bisa ketika dikasih wortel. Demikian juga burung dan ikan. Mereka hidup yang satu di dalam air, yang satu harus terbang di udara. Mereka tidak bisa bertukar tempat, tidak bisa bertukar makanan. Jadi apapun jenis hewannya, maka perlakukanlah hewan itu sesuai dengan karakter dan habitatnya masing-masing. Bayangkan ketika kita akan memberikan layanan kepada manusia. Ya, manusia ini adalah makhluk yang sangat kompleks, unik, dan misterius. Ya. Manusia tidak bisa dipahami hanya dengan satu sisi. Tetapi kita
kita harus bisa melihat dari berbagai sisi, ya, berbagai dimensi, ya. Mereka punya fisik, mereka punya psikis, dia punya karakter. Individu ini memiliki ciri khas, memiliki keunikan, ya. Maka kita harus memperlakukannya sesuai dengan keunikannya masing-masing. Tidak bisa disamaratakan, ya. Bahkan manusia itu kadang tidak bisa dipahami hanya dengan sesuatu yang nampak saja. Tetapi kita perlu mengorek sesuatu yang tidak nampak, sehingga kita memahami manusia itu secara baik, secara integral dan menyeluruh, baik dari aspek kognitifnya, aspek psikisnya, emosionalnya, karakternya, ya, dan lain-lain, supaya kita bisa mengenal lebih dekat, ya, dan memahami satu dengan yang lainnya. Nah, bimbingan dan konseling ini dalam implementasinya kita akan menyelaraskan banyak landasan sebagai pijakan. Ya, ada landasan filosofis, landasan psikologis, religius, iptek, dan sosial budaya. Ya, kita bisa memahami orang lain, memahami individu melalui 5 landasan ini. Bagaimana dengan landasan filosofis? Apa kaitannya dengan memahami individu? Oke, filosofis berasal dari kata philo and sophia. Ini adalah bahasa Yunani. Philo artinya cinta, ya, dalam arti yang seluas-luasnya. Cinta dalam arti yang luas, ya. Ingin memahami segala sesuatu, ya. Kepo, ya, bahasa kerennya, ya. Ingin memahami segala sesuatu sampai sedalam-dalamnya, sampai seakar-akarnya. Maka memahami manusia juga harus dalam, harus luas sampai seakar-akarnya, ya. Sophia artinya kebijaksanaan atau hikmah. Maka secara bahasa, filosofi atau filsafat bisa diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan atau hikmah, atau bisa kita artikan ingin memahami sesuatu sampai sedalam-dalamnya, ya, ingin memahami sesuatu dengan mendalam. Maka filsafat ini sangat terkait dengan layanan bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena bimbingan konseling itu sejatinya harus bisa memaknai manusia atau sasaran layanan kita sampai kepada sesuatu yang paling dalam, yaitu hakikat manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam itu sangat berkait dengan layanan bimbingan konseling. Saya contohkan ada 2 hal ini yang menjadi pijakan dasar. Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu patuh dan beribadah kepada Allah. Maka implementasinya apa? Dalam membimbing individu, sangat penting untuk dikaitkan agar semua aktivitas yang dilakukan itu bisa mengandung makna ibadah. Makna bahwa melakukan sesuatu, melakukan layanan itu pun, itu harus sesuai dengan cara Allah dan diniatkan untuk mencari ridha Allah. Klien kita adalah manusia dan dia adalah hamba Allah. Maka layanan bimbingan konseling sejatinya harus mengkaitkan itu. Bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat, sesuai dengan sunnah yang sudah diatur oleh Allah. Manusia sejak lahir dikaruniai dengan potensi atau disebut dengan fitrah, baik itu fitrah jasmani, rohani, nafs, dan iman. Oleh sebab itu, dalam membimbing juga harus dilandasi dengan nilai-nilai positivisme, nilai-nilai positif tentang manusia. Berikanlah ruang yang sebanyak-banyaknya, berikanlah kesempatan yang seluas-luasnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, dalam rangka menjadi sebuah pribadi yang seutuhnya, pribadi yang selaras dengan potensi yang dimiliki. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa PK itu tidak boleh lepas dari landasan filsafat. Banyak
ya yang terkait dengan makna dan hakikat manusia. Salah satunya adalah manusia adalah makhluk rasional, makhluk yang berpikir. Maka berikan ruang yang seluas-luasnya untuk kita bisa menuangkan ide pikiran dalam sebuah layanan bimbingan konseling. Manusia bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Manusia berusaha terus berkembang, menjadikan dirinya ya untuk tumbuh berkembang, untuk selalu mengasah kognisinya dalam mengembangkan dirinya. Manusia dilahirkan dengan segala potensi, baik buruk ya. Kemudian manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual. Dan lain-lain. Itulah makna filosofis yang harus kita kedepankan ketika kita menjalankan layanan bimbingan dan konseling. Bagaimana dengan landasan psikologis? Ya, tentu sangat terkait ya, karena BK ini sejatinya adalah memberi bantuan secara psikologis terhadap klien kita. Ketika kita bicara psikologis, artinya kita bicara tentang perkembangan individu. Ya, manusia itu memiliki tugas-tugas perkembangannya. Perkembangan itu lebih kepada pendewasaan individu dari berbagai proses lingkungan, proses belajar. Ya. Manusia ketika berkembang, dia dipengaruhi oleh motif dan motivasi, ya, dipengaruhi oleh semangat, keyakinan akan dirinya atau efikasi diri, dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan, dipengaruhi oleh faktor belajar, dipengaruhi oleh kepribadian. 4 hal ini yang membawa individu ini satu dengan yang lain berbeda. Individu ini unik ya. Individu ini dalam memecahkan masalahnya, dalam tumbuh dan berkembangnya itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Oleh karena itu dalam layanan bimbingan dan konseling, maka landasan psikologis itu menjadi salah satu hal pokok yang harus menjadi dasar pijakan. Landasan religius. Nah, ini ada kaitannya bahwa individu adalah makhluk yang beragama. Oleh karenanya, dalam mengimplementasikan ketika kita mendampingi seseorang, itu kita juga harus saling menghargai agama satu dengan agama yang lain. Bagaimana ketika lintas agama? Boleh tidak? Layanan bimbingan konseling ini dilakukan dengan 2 agama yang berbeda antara konselor dengan klien. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Konselor Islam, kliennya non-Islam, oke. Ya, karena apa? Karena pada dasarnya layanan bimbingan konseling ini adalah pemberian bantuan kepada seluruh individu dalam rangka menjadikan individu ini adalah individu yang mampu memiliki keberdayaan diri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya. Individu ini memiliki kepribadian yang baik dalam rangka menjadi individu yang baik, individu yang selalu akan berkembang. Ya. Nah, agama memiliki peran penting dalam pertumbuhan perkembangan individu dalam pemecahan masalahnya. Oleh karenanya, unsur religius agama ini menjadi salah satu penekanan dalam layanan bimbingan dan konseling. 1, dalam memberikan layanan atau proses pemberian layanan itu sendiri. 2, dalam menentukan decision of making atau pengambilan keputusan yang terbaik untuk klien itu sendiri juga harus berpijak pada landasan agama, tidak boleh keluar dari landasan agama. Yang ketiga adalah berkaitan dengan etika. Bagaimana etika layanan bimbingan konseling itu harus sesuai dengan norma-norma agama yang diyakini oleh masing-masing konselor dan klien. Kemudian landasan sosial dan budaya. Manusia adalah makhluk sosial, individu adalah produk lingkungan. Oleh karenanya dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan itu akan sangat berpengaruh pada perilaku seseorang. Nah, jadi konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling hendaknya memperhatikan dimensi sosial budaya klien mereka. Karena apa? Karena
Tujuan dari layanan bimbingan konseling adalah agar klien berhasil menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dialaminya. Oleh karenanya BK itu adalah layanan sosial dan layanan psikologis serta pedagogis, maka disingkat dengan sosio-psiko spiritual pedagogis. Ya. Kemudian layanan apa saja lagi? Nah, berikutnya adalah layanan iptek. Layanan iptek adalah layanan di mana dasar keilmuan tentang teknologi itu selalu dinamis. Ya, keilmuan ini selalu berkembang. IT ini selalu meroket, selalu penuh kebaruan-kebaruan, inovasi-inovasi. Maka sudah saatnya pula layanan bimbingan konseling ini juga harus melek pada teknologi, harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Maka muncul ada cyber counseling, konseling melalui media online, konseling melalui media digital. Ada aplikasi-aplikasi konseling berbasis Android, aplikasi konseling berbasis video konten kreatif. Itu merupakan salah satu inovasi dalam bimbingan konseling supaya keterjangkauan layanan ini menjadi luas, mudah diakses oleh siapa saja dan sesuai dengan sesuai dengan perkembangan klien yang ada. Ya, di mana klien saat ini adalah klien yang hidup di era digital, klien milenial, klien yang berada pada generasi Z. Ya, itu teman-teman. Kemudian prinsip ya. Apa itu prinsip? Prinsip itu adalah suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain. Ya. Atau prinsip itu adalah telaah kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Oleh karenanya, dalam layanan bimbingan dan konseling juga sangat penting memperhatikan prinsip ini. Ya, dalam BK ada prinsip umum, ada prinsip khusus. Oke, kita kaji dulu prinsip khusus ya. Prinsip khusus ini berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama, berhubungan dengan individu atau sasaran layanan, berhubungan dengan masalah, berhubungan dengan pelaksanaan layanan, dan berhubungan dengan program layanan. Nah, berhubungan dengan sasaran individu, bahwa prinsip BK itu adalah melayani semua klien. Ya, konselor atau pendidik, guru agama tidak boleh pilih kasih. Hanya perempuan saja yang dilayani, laki-laki tidak, enggak boleh. Hanya yang berparas, yang good looking aja yang dilayani. Yang jelek-jelek tidak, itu juga mencederai etika kode etik bimbingan konseling. Kemudian layanan konseling itu berurusan dengan pribadi yang unik. Ya, sehingga kita harus bisa memahami karakteristik individu yang unik itu. Layanan BK diperhatikan penuh pada aspek-aspek perkembangan dan perhatian pula pada perbedaan individual atau individual differences. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan ketika kita mengadakan pendampingan kepada klien kita, mengadakan pendampingan kepada siswa kita. Kita harus melayani kepada semuanya, kita menghargai keunikan, dan kita harus menyelaraskan strategi kita sesuai dengan perkembangannya, dan kita harus menyesuaikan sesuai dengan perbedaan-perbedaan individu itu. Berkaitan dengan masalah, nah, karena tadi individu itu unik, kondisinya juga unik, kondisi mentalnya, fisiknya, kemudian sosial ekonomi budayanya, ini juga bermacam-macam. Dan masalah itu biasanya juga muncul akibat dari faktor-faktor itu. Ada problematika individu yang berangkat karena persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya, ya, kemudian pendidikan dan lain-lain. Dalam bimbingan konseling, keterjangkauan layanan itu harus meliputi pada 4 bidang layanan. Ya, bisa jadi permasalahan itu yang akan kita layani adalah bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Maka masalah-masalah dari keempat bidang itu harus kita layani secara komprehensif. Berkaitan dengan pelayanan, nah, BK harus memandirikan, jangan membuat klien itu ketergantungan. Kemudian keputusan itu adalah ada di tangan klien. Nah,
Dan kerjasama antara guru, orang tua, dan anak itu juga harus dikedepankan. Berkaitan dengan program, bahwa program layanan itu adalah terintegrasi dalam pendidikan, maka bukan hanya tugas guru BK, termasuk di dalamnya adalah tugas guru PAI. Guru mata pelajaran apapun itu sangat terintegrasi dengan layanan bimbingan dan konseling. Ya. Guru PAI sangat memungkinkan memberikan pendampingan belajar, pendampingan pribadi, pendampingan sosial, dan pendampingan masa depan. Ya, karir itu berkaitan dengan perencanaan masa depan, pengembangan bakat dan minat. Ya. Bisa jadi ada seorang siswa yang bakatnya dia di bidang qiraah, di bidang kaligrafi, di bidang mungkin skill-skill yang terkait dengan dakwah, maka disinilah guru PAI itu sangat mungkin untuk bersinergi dengan layanan bimbingan dan konseling. Bagaimana mensupport bakat dan minat itu menjadi sebuah potensi yang harus digali dan harus dikembangkan. Kemudian layanan ini berkaitan dengan kebutuhan, maka dia harus fleksibel, ya, tidak rigid, ya, dan program ini harus selalu berkelanjutan, ya. Program layanan bimbingan konseling ini adalah program yang kontinu, berkelanjutan, tersusun, sistematis, dan terarah. Dari mulai kelas 1 atau kelas 7, ya, 8, 9 itu bagi yang tingkat SMP ataupun tingkatan SMA, 10, 11, 12 itu harus berkelanjutan, ya, tidak berdiri sendiri. Kemudian prinsip umumnya apa? Nah, prinsip umumnya ini ada 6, ya, bahwa BK harus diperuntukkan ke semua klien. BK ini proses individualisasi, menekankan pada hal-hal yang positif, merupakan usaha bersama, pengambilan keputusan adalah hal yang penting, dan berlangsung di beberapa setting atau peristiwa, sehingga layanan ini adalah multi aspek. Oke, terakhir kita akan belajar asas. Ya. Asas ini adalah ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dalam layanan BK, ada beberapa asas yang harus diperhatikan. Yang pertama, sukarela. BK itu harus sukarela, tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lain. Tidak ada intimidasi, tidak ada yang namanya penekanan dan sebagainya. Jadi dia harus datang dari hati ke hati. Ya, maka bisa dikatakan layanan bimbingan dan konseling ini adalah sebuah layanan psikologis heart to heart. Ya, tidak hanya head to head, tidak hanya kepala bertemu kepala, konselor bertemu dengan klien semata, pertemuan fisik, tapi lebih dari itu, ya, pertemuan antara hati ke hati, heart to heart. Kemudian layanan BK ini adalah layanan yang harus menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Semua problematika yang ada dalam sebuah layanan bimbingan dan konseling, ya, semua informasi-informasi yang ditampung oleh guru BK, oleh guru PAI, itu haruslah rahasia, haruslah menjadi salah satu tempat aman untuk siswa bisa mencurahkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian asas keterbukaan, ya, bahwa keterbukaan ini penting. Karena apa? Karena informasi yang akan kita dapatkan itu harus informasi yang orisinil, informasi yang berkait dengan data dan fakta, dan itu harus terbuka untuk bisa mendapatkan data-data yang sesungguhnya, data-data yang valid, ya. Kemudian asas kegiatan, bahwa layanan bimbingan konseling, pendampingan itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya integrasi, integral, menyeluruh, ya. Maka tidak ada layanan bimbingan konseling itu akan terjalan kalau tidak ada kegiatan. Kemudian asas kemandirian, bahwa BK ini memandirikan, bukan membuat ketergantungan, tapi BK memandirikan, membuat siswa ini bisa survive, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dia bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya, dia bisa menyelesaikan masalah yang dialaminya. Artinya dia bisa mandiri, menentukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kemudian kekinian, apa yang dimaksud dengan kekinian? Bimbingan konseling ini menyelesaikan masalah-masalah yang kekinian, masalah saat ini. Masalah saat ini tidak berarti bahwa masalahnya masalahnya ini harus terjadi saat ini. Bisa jadi masalah itu terjadi dalam waktu yang sudah lalu, minggu kemarin misalnya,
atau bulan kemarin atau 1 tahun yang lalu. Tetapi dampak dari masalah itu masih dirasakan hingga saat ini. Sehingga bimbingan konseling harus hadir pada problematika kekinian. Dan juga guru bimbingan dan konseling ataupun guru-guru pendamping, pendidik itu juga harus mendampingi pada isu-isu kekinian, isu-isu updating yang dibutuhkan oleh kliennya saat ini. Kemudian keterpaduan kedinamisan, ya, dinamis dan terpadu. Bahwa program-program bimbingan konseling itu harus dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan harus terpadu menyeluruh yang bisa terintegrasi pada seluruh komponen-komponen pendidikan. Ada leader atau kepala sekolahnya, kemudian ada guru mata pelajaran apapun, ya. Kemudian ada guru BK, ada staf-stafnya, semua harus terkoordinasi secara baik. Karena layanan bimbingan konseling, kemudian pendampingan pendidik itu ada kaitannya dengan persoalan administratif, ada kaitannya dengan persoalan pemberian layanan kepada sasaran individu. Baik proses maupun administratif itu harus terpadu. Kenormatifan, layanan BK itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Norma sosial, norma masyarakat, norma yang dibentuk di sekolah itu, gaya selingkuh sekolahnya, ataupun norma-norma agama itu sangat penting. Keahlian, bahwa yang melaksanakan layanan bimbingan konseling itu harus orang-orang yang ahli, orang-orang yang qualified, orang-orang yang kompeten. Siapa? Termasuk di dalamnya adalah pendidik. Pendidik itu adalah dikatakan sebagai profesi yang profesional. Maka di situ ahli, ya, profesional. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika orang itu bisa menjadi seorang pendidik. Nah, guru BK itu salah satu bagian dari pendidik. Guru agama adalah salah satu bagian dari pendidik yang sudah diakui keahliannya dalam menangani problem-problem atau yang bergerak dalam bidang pendidikan dan konseling. Kemudian alih tangan kasus. Apa alih tangan kasus? Layanan bimbingan konseling itu sejatinya tidak berdiri sendiri. Tadi terpadu. Terpadu itu adalah bisa internal, bisa eksternal. Lah, alih tangan kasus itu bisa saja menyelesaikan problematika ketika sudah tidak lagi atau di luar dari kewenangan dari konselor ataupun pendidik. Maka bisa dialih tangankan kepada orang lain yang berhak, orang lain yang berwenang, institusi yang berwenang, direferal kepada yang berwenang. Misalnya ada kasus tentang kriminalitas, ada kasus tentang perkelahian antar siswa yang sudah menyangkut kepada ranah kriminal. Maka guru BK ataupun pendidik yang ada di sekolah itu bisa mereferal, bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak kepolisian. Kasus lain misalnya narkoba, butuh rehabilitasi dan sebagainya, maka kita bisa mereferal kepada yang lebih berwenang, ya, lembaga rehabilitasi dan sebagainya. Itu alih tangan kasus. Dan terakhir adalah asas Tuturi Handayani. Nah, Tuturi Handayani itu familiar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, ya, tokoh pendidikan kita, ya, dengan slogannya adalah Engarso Sungtulodo, Eng Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Engarso Sungtulodo di depan memberikan contoh. Sejatinya pendidik atau pemberi layanan bimbingan konseling, pendampingan apapun kepada siswa itu harus menjadi sosok figur, model, role model yang menjadi contoh yang baik pada siswanya. Eng Madya Mangunkarso, sejatinya layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh seorang pendidik ini ketika di tengah dia harus bisa memberikan motivasi, membangun karsa, membangun karso, membangun keinginan, ya, memberikan motivasi yang kuat supaya apa? Supaya minat siswa tumbuh, supaya semangat siswa bertumbuh, supaya motivasi berprestasinya menjadi bertumbuh, supaya motivasi penyelesaian masalah yang dialaminya juga bisa bertumbuh. Dan terakhir Tuturi Handayani di belakang. Handayani itu mengayomi, di belakang memberikan rasa aman, mengayomi. Maka layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh pendidik itu harus memberikan rasa aman, nyaman dengan berbagai asas-asas itu, ya, sehingga apapun yang diceritakan itu menjadi betul-betul terkondisikan secara baik, kerahasiaannya, kesukarelaannya, keterpaduannya, sehingga dia bisa memberikan ruang aman yang dirasakan oleh semua siswa yang ada dalam institusi pendidikan tersebut. Itulah asas-asas bimbingan konseling. Coba bayangkan satu asas saja kalau tidak
kita perhatikan, maka layanan bimbingan konseling ini menjadi sebuah layanan yang malpraktek. Contoh kerahasiaan tidak bisa terjaga dengan baik, maka bisa dipastikan bahwa guru itu kehilangan kepercayaan dari siswanya. Ya, sukarela tidak dijalankan misalnya, maka bisa dipastikan bahwa hubungan antara guru dengan peserta didiknya pasti akan terjadi benturan karena ada faktor keterpaksaan, ada faktor intimidasi, ya, ada faktor ketidakrelaan di situ. Ya, itulah pentingnya bahwa layanan bimbingan dan konseling atau pendidikan itu harus memperhatikan asas-asas ini. Saya kira ini tidak hanya terkait dengan BK, ya. Asas-asas ini adalah salah satu asas yang secara umum harus diperhatikan oleh pendidik dengan mata pelajaran apapun, termasuk di dalamnya adalah mata pelajaran PAI. Nah, demikian teman-teman mata kuliah pada hari ini ya, terkait dengan landasan, prinsip, dan asas bimbingan dan konseling. Saya harapkan teman-teman bisa mendalaminya secara lebih komprehensif dengan membaca berbagai literatur yang lain, bisa online maupun offline ya, karena sekarang ini sudah banyak tersebar di mana-mana, ada e-book, ada jurnal-jurnal yang terkait dengan bimbingan konseling. Pada pendalaman materi kali ini saya ingin berikan tugas, ada beberapa hal ya yang ini juga penting. Yang pertama adalah coba analisis ya secara detail apa kira-kira yang terjadi ketika landasan, prinsip, dan asas BK itu tidak diperhatikan oleh pendidik ataupun oleh konselor. Apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, ya, kita coba observe ya, kita temukan, kita amati lingkungan sekitar kita, atau Anda flashback pada saat ketika kita di sekolah SMA, SMP dulu. Temukan kenapa stigma BK ini sampai saat ini itu kadang negatif ya. Temukan kekeliruan implementasi bimbingan konseling dalam menjalankan fungsinya di sekolah. Sehingga sampai saat ini masih sering muncul adanya stigma tentang guru BK itu negatif. Ya, di mata siswa. Misal, guru BK itu menakutkan, ya, guru BK itu seperti polisi sekolah dan sebagainya. Kenapa itu terjadi ya kira-kira ya? Coba analisisnya. Terus bagaimana kira-kira solusinya? Sebaiknya itu seperti apa ya? Menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pendamping. Ya, kita mendampingi siswa kita itu harus bagaimana ya supaya stigma negatif itu bisa hilang sedikit demi sedikit. Tolong tulis jawaban Anda pada kolom komentar ya, pada YouTube channel yang sudah disediakan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.